Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan kita semua, Tuhan seluruh makhluk. Seraya kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menanamkan dalam hati kita rasa takut, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa. Sebaliknya, semoga Allah menanamkan rasa ketenangan, menanamkan rasa khusyuk dalam hati-hati kita ketika kita melakukan ibadah. Dan semoga Allah membimbing ibadah kita agar setiap hari semakin baik, agar makin harinya semakin baik, yang pasti benar. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun dari makhluknya yang dapat menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, walaupun seluruh manusia berkumpul berdakwah kepada dirinya, tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Maka tugas kita adalah mengajak. Di satu sisi, karena mengajak, akhirnya kita mendapat pahala dan kita mendapat keberkahan di sisi lainnya, gitu ya. Yang poinnya adalah kita dakwah, bukan kita mengajak dan kita ingin mereka berubah karena kita, bukan. Karena memang kita diperintahkan untuk berdakwah, kita diperintahkan untuk mengajak mereka kepada kebaikan, kita diperintahkan Allah untuk memberitahukan mana yang sebenarnya Allah sukai dan mana yang sebenarnya Allah benci, gitu ya. Dan kita juga diperintahkan untuk menanamkan baik dalam hati kita maupun teman-teman kita yang lain yang ada di sekitar kita rasa kecintaan kita pada Allah. Agar setiap ibadah, amal-amal apapun yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi lillah, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Tiada sekutu bagi Allah. Allah punya dua hak, yang kalau dua hak ini kita lakukan, maka Allah akan memberikan satu hak kepada kita. Hak yang pertama, kita ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Yang kedua, kita tidak syirik kepada Allah. Maka hak kita adalah tidak diazab. Maka tadi kita bersaksi, semoga persaksian kita bukan hanya dari lisan, bukan hanya dari bacaan-bacaan sholat kita di tahiyat akhir, gitu ya. Bukan hanya bacaan yang keluar dari mulut semata, tapi semoga Allah membimbing kita, membimbing langkah kita, membimbing hati kita, membimbing semua yang kita lakukan. Makin hari, makin bisa kita meresapi apa makna yang tertuang dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita sudah mempelajarinya dulu di bab syahadatain dan kita sudah bahas secara detail. Oke. Yang kedua, kita bersaksi bahwa
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti kebaikan mereka gitu ya. Ya akhirnya melimpahkan kebaikan sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Maka sudah selayaknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah takdirkan kepada kita. Mungkin kebanyakan dari kita, bahkan mayoritas dari kita lahir dari ibu bapak yang muslim. Alhamdulillah, maka kita lahir sebagai muslim. Banyak orang-orang di luar sana yang dilahirkan tidak tidak dengan kedua orang tua yang muslim. Mungkin salah satunya, mungkin keduanya. Dan akhirnya mereka tidak muslim juga hingga saat ini gitu ya. Justru ini adalah salah satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Na'udzubillah, Allah menggolongkan orang, manusia tersebut menjadi orang-orang yang kufur, sehingga Allah sedikit demi sedikit cabut. Na'udzubillah. Semoga kita dilindungi Allah dari sifat seperti itu. Semoga kita bisa bersyukur dengan nikmat muslim yang kita punyai. Gitu ya. Berikutnya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam din. Kita sudah bahas din itu apa di Ma'rifatuddin. Setiap diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Poinnya secara sekilas, bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini adalah bid'ah dalam masalah ibadah, bukan bid'ah dalam masalah muamalah. Sehingga ada kaidah, setiap ibadah itu haram, kecuali yang memang diperintahkan. Kita tidak diperkenankan untuk menambahkan atau mengurangi. Jadi semua ibadah haram kecuali yang diperintahkan. Dan kaidah yang kedua adalah semua muamalah halal, kecuali yang diharamkan. Contohnya makanan. Gitu ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjut part ketiga tentang hukum sumber dan dalil. Hukum sumber dan dalil. Sebelumnya Akang coba untuk review lagi dulu. Jadi di awal kita sudah masuk ke pendahuluan, kita sudah bahas tentang Jadi ini adalah pembahasan tentang ilmu usul fikih ya, ilmu usul fikih gitu ya. Di pertemuan kemarin sebelum beberapa minggu yang lalu kita sudah tamat, kita sudah khatam tentang kajian Islam terstruktur gitu ya. Mulai dari peta hidup, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, Ma'rifatul Dinul Islam, Ma'rifatul Insan. Bahkan kita sudah membahas Al-Quran dan sunnahnya yang memang fokus ada di sana gitu ya, di KIT. Dan berikutnya kita ada hal yang kedua itu, Akang tekankan lagi, Akang ulang-ulang lagi. Yang kedua itu adalah kitab Al-Islah. Nanti di sana teman-teman belajar banyak hal. Salah satunya yang akan kita pelajari di sini sedikit, nanti akan dipelajari juga di Al-Islah gitu ya, tentang sunnah, peran sunnah itu seperti apa. Dalam hal apa kita seharusnya untuk mencontoh Rasul gitu ya. Udah gitu bahkan di sana nanti kalau di Al-Islah kita akhirnya belajar tentang mana yang bid'ah, mana yang maslahat mursalah, yang tadi. Mana yang ibadah yang nggak boleh ditambah, mana yang muamalah yang silahkan kalian lakukan kecuali yang diharamkan. Bahkan di akhir, di Al-Islah itu nanti kita bahas juga tentang ada perbedaan pendapat gitu. Bahkan dari dulu gitu. Jadi kita mulai untuk terbiasa, mulai untuk paham, mulai untuk familiar, oh iya, memang ada loh perbedaan pendapat. Nah, masalahnya nanti kita bahas juga di sana. Ada perbedaan yang boleh, ada perbedaan yang makbul. Yang pertama yang makbul, yang kedua adalah yang tidak makbul. Makbul itu apa yang diterima, dan ada yang tidak diterima. Akang ulang lagi juga ini.
Yang tidak diterima itu contohnya yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Karena nggak mungkin dalam satu kasus yang satu bilang halal, satu bilang haram, gitu ya. Tapi kalau ada yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah, nah itu perbedaannya oke lah. Itu secara singkat seperti itu. Jadi kita dibiasakan tuh. Nah, ada yang ketiga itu adalah tentang ada satu kitab yang namanya kitab usul fikih. Nah, Akang bahas kitab usul fikih ini buku dari Ustadz Dedeng Rosidin, gitu ya. Ilmu usul fikih, metodologi mengungkap hukum Islam. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini salah satunya yang menjadi landasan akhirnya kenapa terjadi perbedaan pendapat. Nah, kita akan coba untuk membahas satu persatu, biar teman-teman paham. Agar teman-teman paham, maka pembahasannya harus step by step, gitu ya. Maka di sini akan membahas tiap pertemuan tuh diharapkan satu bab, ternyata nggak bisa ya, nggak apa-apa. Makanya ada part 1, part 2, part 3, gitu ya. Di pendahuluan kita sudah bahas intinya tentang hubungan antara usul fikih dan fikih. Apa perbedaannya? Bagaimana hukum mempelajarinya, gitu ya. Jadi ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih. Bagaimana perbedaannya? Berikutnya ada al-ahkam al-syar'iyah, gitu ya. Ada tentang hukum. Ada hukum menurut fikih dan hukum menurut usul fikih, gitu ya. Kita juga ngebahas tentang ini ya, pembagian-pembagian hukumnya itu apa. Ada sahih, fasid, batal. Di situ sudah kita bereskan. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum mengerti, silahkan nanti dengarkan. Nanti insya Allah nanti akan coba untuk ganti judul-judul KIT-nya gitu ya. Judul-judul KIT-nya akan ganti biar lebih mencerminkan isinya. Karena waktu itu kenapa akan tulis KIT tanggal sekian, KIT tanggal sekian. Karena pernah di awal akan upload KIT dengan judul Ma'rifatul apa gitu ya. Ternyata langsung diblok sama YouTube dan akhirnya nggak bisa dan hilang langsung gitu ya videonya. Maka akan ganti dengan namanya KIT. Tapi nanti insya Allah nanti akan rekap gitu ya. Mungkin di grup KIT juga akan disebutkan tanggal sekian itu materinya apa, tanggal sekian itu materinya apa, tanggal sekian itu materinya apa. Supaya teman-teman kalau misalnya ada yang bingung bisa review lagi, bisa lihat lagi. Udah gitu kalau misalnya di YouTube kan bisa kalian atur ya. Kalian atur mau suaranya, mau resolusinya berapa gitu. Bahkan kalian download mau denger suaranya juga bisa. Itu yang makanya akan upload di YouTube supaya teman-teman yang ada keterbatasan kuota masih tetap bisa untuk memantau, masih bisa untuk mendengarkan kembali. Ya al-ahkam al-syariah. Baru berikutnya kaidah usuliyah. Ini juga sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Ada kaidah usuliyah. Nah, nanti di sini kita belajar apa sih kaidah usuliyah? Ada kaidah fikhiyah gitu ya. Nah, kaidah usuliyah itu apa? Kaidah fikih itu apa? Dan sudah dibahas juga ada ahkam, ada al-am, ada amr, ada nahyu, ada am, ada khos, ada taksir dan segala macam. Di sini di bab ini teman-teman mempelajari bahwa ternyata belajar bahasa Al-Qur'an itu nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana kita baca, kita translate dan kita bisa tahu artinya. Gitu ya. Karena ada beberapa hal, ada kaidah-kaidah yang sudah diekstrak oleh para ulama. Nih, pakemnya tuh seperti ini. Sama seperti ya logikanya itu sama seperti inilah, sama seperti di fisika gitu ya. Ada F sama dengan M kali A gitu. Ada macam-macam lah ya gitu. Ada macam-macam rumus yang memang ada di fisika. Itu gunanya untuk apa? Ya awalnya kalau nggak ada itu orang-orang pada nggak ngerti F sama dengan M kali A. Oh kalau ada gravitasi itu nggak pokoknya jatuh gitu. Ternyata jatuhnya itu bisa dihitung loh gitu. Ternyata itu tuh karena itu akhirnya bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa yang teknologinya wah gitu. Bayang ya. Nah, maka para saintis itu dia bikin ya bahasanya lah, bikin pakemnya, bikin mengekstrak aturannya. Sebenarnya aturannya itu udah ada. Aturan alam ini Allah yang menciptakan alam ini. Allah yang sudah yang sudah memberikan aturan kepada setiap makhluk yang ada di sini, baik yang hidup maupun yang mati gitu ya. Allah yang ngasih aturan itu. Ayo Allah yang ngasih rumus-rumus itu. Sudah ada. Hanya orang-orang fisika saintis itu coba untuk merenung gitu ya, coba untuk merumuskan gitu ya di awal. Ketika sudah dirumuskan akhirnya digunakan oleh orang-orang engineering untuk membuat macam-macam gitu. Kayak kuantum, asalnya kan bingung kuantum itu apa. Ternyata sekarang ada komputer yang sudah mengarah ke quantum computing gitu. Quantum computing gitu. Apa itu? Nah, intinya awalnya itu ditemukan dulu gitu. Nah, ini juga kaidah usuliyah itu. Dulu memang kalau misalnya nanya zaman Rasulullah ada nggak? Ya bahasanya nggak ada gitu. Rasulullah ketika ngobrol sama Rasulullah, para sahabat langsung nanya ke Rasulullah maksudnya apa gitu.
sepeninggalan Rasulullah akhirnya muncul berbagai macam cara pandang gitu. Ketika ngobrol, sama aja ketika kita orang Indonesia ngobrol pasti akan ada macam-macam tafsir gitu. Macam-macam tafsir. Tapi yang paling tahu tafsir yang benar siapa? Orang yang ngobrol, iya. Nah, maka ketika pengen tahu apa maksudnya, kita langsung tanya ke orang yang ngobrol. Pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah, para sahabat alhamdulillah diberi kemudahan. Kenapa? Karena ketika ada masalah bisa langsung nanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi bukan berarti ketika ada satu sahabat tahu semuanya tahu gitu, tanda kutip ya gitu ya. Karena satu orang dulu tuh jauh-jauhan gitu ya. Maka ya poinnya tapi memang berusaha untuk menyebarkan kepada semuanya. Tapi nggak ada sahabat yang benar-benar setiap sahabat tuh nggak sama pemahamannya, nggak sama hafalannya gitu ya. Nah, maka waktu dulu karena emang belum ada. Nah, sekarang para ulama itu akhirnya mengekstrak itu, makanya namanya muncul kaidah usuliyah gitu. Ketika ada huruf ini maksudnya itu adalah perintah. Perintah tuh bukan berarti wajib doang. Ketika kasusnya kayak gini, kondisinya memang wajib. Tapi ketika ada kasus khusus apa, maka ini bukan jadi wajib, tapi jadi apa. Nah, kayak gitu. Jadi nggak sederhana ini perintah. Allah perintahkan gitu ya. Kela bentar. Harus ada, harus dicek dulu kaidahnya seperti apa. Gitulah. Nah, maka tadi, kaidah-kaidah ini ada banyak gitu. Ada yang dikhususkan gitu ya. Ada yang general gitu. Oh, ternyata kalau yang general harus dikhususkan. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya di sini. Gitu ya. Nah, poin di sini adalah teman-teman diperkenalkan. Diperkenalkan dengan apa? Oh iya, ketika ada satu ayat itu nggak bisa saklek langsung, oh ini maksudnya ini gitu. Tapi harus digunakan dulu kaidahnya ke situ. Maksudnya tuh apa? Karena khawatir apa? Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Keduanya nggak boleh. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Nggak boleh ditukar balik. Kadang-kadang kita lebih aware dengan sesuatu yang haram. Karena yang haram itu nggak mungkin kita ngomong halal. Clear ya? Makan babi itu nggak boleh. Khamar itu jelas nggak boleh. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang yang bilang babi itu boleh, khamar itu boleh, dan dia tetap Islam. Yakin itu salah lah gitu ya. Tapi kadang-kadang yang justru tidak, yang justru luput gitu ya, luput dari kehati-hatian apa? Sesuatu yang halal diharamkan. Nah, maka penting untuk belajar ini gitu. Kalau yang ini ayat dari kalimat ini maksudnya apa? Dari kalimat ini maksudnya apa? Simpelnya seperti itulah kaidah usuliyah. Maka akhirnya muncul ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang apa, padahal sama-sama perintah gitu. Bayang ya. Dan sekali lagi di sini disampaikan kepada teman-teman pengetahuan tentang itu. Oh, ternyata gitu ya. Maka wajar nanti ada yang berbeda-beda. Nah, berikutnya kita masuk sekarang itu ke hukum sumber dalil. Ini udah part ketiga, sudah minggu ketiga. Jadi yang awal itu kita ngebahas tentang semuanya dulu secara general gitu ya. Baru minggu kemarin kita ngebahas tentang Al-Quran sebagai hukum yang pertama. Nah, gini ya, jadi urutan sumber hukum itu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Di Al-Quran kemarin kita udah bahas tentang pengertian Al-Quran, hukum dalam Al-Quran, ada i'tiqadiyah, ada khuluqiyah, ada amaliyah gitu ya. Dan Al-Quran itu fungsinya apa dalam menetapkan hukum? Oh iya, karena kita lagi ngebahas tentang hukum gitu ya, tentang di usul fikih, maka kita ngelihat Al-Quran itu dalam menetapkan hukum itu bagaimana ternyata memberi kemudahan dan tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan, bertahap dalam menetapkan hukum gitu ya, dan memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan. Dan kemarin kita sudah bahas juga contoh-contoh dari masing-masing itu. Baru kita ngebahas tentang kehujahan Al-Quran. Benar nggak sih hujah? Kuat ini Quran ini. Maka kita juga bahas, bahkan kita udah pernah membahas di KIT juga tentang bahwa Al-Quran ini bukan bikinan seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan buatan Muhammad bin Abdullah, yang mungkin kalau mereka nggak menganggap Rasul, maka mereka menganggap bilangnya Muhammad bin Abdullah. Ini bukan buatan Muhammad bin Abdullah. Ini bukan buatan Rasulullah kalau kata kita seorang Muslim. Tapi ini adalah wahyu langsung. Gitu ya. Dan kita membuktikan bahwa oh iya ini bukan buatan Rasulullah dan ini juga bukan buatan orang Arab, karena di Al-Quran juga banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang sok kumpulin orang-orang, sok kalian berembuk bikin yang semisal Al-Quran, kalian pasti nggak akan bisa. Nah, dan itu pernah terjadi, sekali lagi itu pernah terjadi, akan repeat lagi, itu pernah terjadi dulu, sudah dikumpulkan para ahli sastra dan mereka tidak bisa. Ya? Jadi nggak mungkin Al-Quran ini buatan orang Arab. Padahal Al-Quran ini tanda kutip bahasa Arab.
Berarti siapa dong yang buat? Ya nggak ada yang lain. Karena nggak manusia nggak buat, ya siapa? Ya pasti zat yang menciptakan segala-galanya, yang tahu aturan segala macam. Allah Azza wa Jalla, yang kita sebut Allah Azza wa Jalla. Kita di Ma'rifatullah kita ngebahas kenapa Allah itu disebut Allah. Kenapa kita nggak ngesebut Zeus, kenapa nggak kita nyebut Siddhartha Gautama, kenapa nggak kita nyebut Yesus, kenapa kita nggak nyebut yang lain. Kita udah bahas itu. Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Jadi yang membuat adalah Allah Azza wa Jalla. Baru nanti di Al-Quran ini ada dalil qati, ada dalil zanni, ada dalil kulli, ada juz'i. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua. Nah, pengertian sunnah. Sunnah itu apa sih? Teman-teman ada yang udah tahu sunnah itu apa? Nah, mungkin teman-teman ya kalau yang udah ikutan KIT pernah denger nih karena sudah dibahas juga di KIT. Jadi sunnah itu adalah kalau secara bahasa ya, secara bahasa, sunnah itu berarti cara yang dibiasakan. Cara yang dibiasakan. Atau cara yang terpuji secara bahasa. Nah, kalau sunnah itu lebih umum daripada hadis. Hadis. Nah, dia punya beberapa arti. Qarib, jadid, kabar. Qarib itu dekat. Jadid itu baru. Kabar itu berita. Gitu ya. Nah, dari arti yang tadi, maka yang sesuai untuk pembahasan ini hadis dalam arti kabar. Jadi ini ada di surat At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang yang benar. Ada kata-kata bihaditsin, kabar, kalimat gitu ya. Nah, kalau kata ulama usul fikih artinya apa? Katanya kayak gini. Ma sodaro anin nabi ghairul qur'ani min qaulin au fi'lin au taqrir. Nah, sunnah itu apa? Semua yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. Oke, okay? Semua yang bersumber dari Nabi selain Al-Quran, baik yang berupa perkataan, baik yang berupa perbuatan, baik yang berupa persetujuan. Gitu. Jadi itu adalah arti dari sunnah, gitu ya. Jadi itu adalah arti dari sunnah. Oke? Okay? Atau ada lagi definisi yang lain bahwa sunnah itu ya benar sama aja sih. Ini dari kalimat menggunakan kalimat yang lain lah. Apa yang terjadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa ucapan, perbuatan, sikap diam Nabi, sifat Nabi, baik fisik maupun psikis itu adalah sunnah. Nah, berikutnya kita masuk ke hujahan sunnah. Kehujahan sunnah itu yang pertama ada di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ati'ullaha war rasulu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya apa? Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi ada banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kehujahan sunnah. Kehujahan sunnah. Gitu ya. Yang kedua, dari sunnahnya sendiri. Sebenarnya nggak sedikit ya, sangat banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan agar kaum muslimin berpegang kepada as-sunnah. Salah satu di antaranya berbunyi seperti ini. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Jadi ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmizi. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya telah didatangkan kepadaku Al-Quran dan yang sepertinya bersama Al-Quran, yaitu yang telah diberikan kepadaku yang sepertinya berupa as-sunnah. Atau ada hadis dari Ahmad, atau ada hadis dari riwayat
Ahmad. Hadisnya seperti ini. Akang bacain artinya aja ya. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah dengan taring, gitu ya. Jadi yang kedua, jelas dalil dari sunnahnya juga banyak. Dalil dari sahabatnya apa? Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah para sahabat jika mendapatkan suatu permasalahan nih, ketika ada masalah, mereka tuh apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama itu mencari dari Al-Quran. Ada nggak sih? Karena kan namanya juga masalah ya, masalah sehari-hari, nggak semuanya gitu ya tertera dalam Al-Quran. Tapi kalau ya pertama yang harus dilakukan adalah ya cari dulu Al-Quran. Jangan-jangan ada. Ketika memang udah nggak ada, baru jika tidak mendapat dari Al-Quran, mereka tanya kepada sahabat yang lain. Mungkin ada di antara mereka yang hafal atau ingat. Kemudian, nah hal itu dijadikan sebagai ketetapan hukum sesuai yang disampaikan sahabat kepadanya. Ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilakukan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat yang lain serta para tabi'in. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menolak dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dari sisi sahabat. Kalau dari sisi logika, logikanya gini. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia ada beberapa kewajiban. Oke, ada beberapa kewajiban. Umumnya sifatnya itu global. Ya, sifatnya itu nggak terperinci. Nggak ada caranya, syaratnya itu nggak ada di Al-Quran. Misal, contoh, tentang sholat, ada nggak? Nggak ada. Tentang zakat, ada nggak? Nggak ada. Tentang saum, ada nggak? Nggak ada. Tentang ibadah haji, nggak ada juga. Nah, maka hal ini perlu penjelasan. Ya nggak? Sholatnya kayak gimana sih? Nah, sehingga biar apa? Biar nggak salah. Karena kalau salah akhirnya sama-sama seperti orang-orang terdahulu kan. Kita sudah membahas di mana? Di Ma'rifatul Rasul, di bab tentang kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Diceritakan bahwa dulu, akang singkat aja, akhirnya Allah mengutus Nabi dan Rasul itu untuk apa? Agar semua umatnya pada zaman itu, pada umat-umat tertentu itu, kembali mengesahkan Allah, kembali beribadah sama Allah, kembali tidak syirik sama Allah. Tujuannya itu. Oke? Nah, gimana caranya biar nggak salah? Dulu akhirnya muncul itu karena apa? Ya karena akhirnya tadi jadi zaman para nabi oke, udah benar. Tapi lama-lama kok melenceng. Gitu kan? Maka butuh penjelasan. Penjelasan itu dari mana? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar nggak salah dalam melakukan. Karena sekali lagi dulu pernah kejadian kayak gitu, pernah kejadian makin jauh, pernah nggak dikasih tahu kayak gimana caranya, akhirnya mereka menerka-nerka. Oh, ada tsunami. Nanti lagi kalau tiba-tiba ada gempa, ada apa? Sembelih sapi, lemparin ke laut. Karena apa? Karena masing-masing orang punya ketakutan. Sieun, apalagi zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah ada bangunan-bangunan yang lebih tahan gempa. Kalau dulu, sihir, gempa hancur, tsunami habis semuanya. Nggak punya prediksi-prediksi kapan datang. Bayang, mereka takut. Karena mereka yakin bahwa ada suatu zat yang luar biasa, yang dia menguasai segalanya, yang dia maha kuasa atas segala sesuatu. Gimana caranya? Akhirnya mereka, karena ketakutan itu, mereka membuat ibadah-ibadah. Oh, dengan cara mereka sendiri. Okay? Dengan cara mereka sendiri. Akhirnya muncullah tuh yang namanya syirik gitu ya. Sesajen dan segala macam. Munculnya tuh dari situ. Nah, ketika kita sekarang tidak dikasih tahu perinciannya kayak gimana, akhirnya masing-masing orang bebas melakukannya gitu kan. Nah, agar tidak seperti itu, maka sunnah ini ada untuk itu. Untuk menjelaskan hal-hal yang detail. Nih sholat tuh kayak gini nih. Nih zakat tuh aturannya ini nih. Nih saum tuh harusnya seperti ini. Yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Haji tuh gini. Kayak kebayang ya? Kayak gitu. Nah, kayak tadi. Nah, karena Al-Quran itu tidak
rinci tapi general, maka butuh penjelasan. Maka kehadiran sunnah itu merupakan penjelasan terhadap kemujmalan Al-Quran. Di surat An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Oke. Jadi logikanya gitu. Oh iya. Kenapa sih sunnah ini menjadi hukum yang kedua? Karena Al-Quran general. Maka butuh penjelas. Penjelasnya siapa? Ya ini sunnah gitu ya. Gitu. Jadi itu kehujahan sunnah. Oke. Nah, ada fungsinya. Kedudukan sunnah. Oh ya, sebelum fungsi masuk ke kedudukan sunnah dulu. Nah, kedudukan sunnah itu ada mu'akid, ada bayan. Nah, mu'akid ini apa? Jadi, hubungan sunnah dengan Al-Quran itu, yang pertama sebagai mu'akid. Mu'akid itu apa? Penguat. Mu'akid, penguat. Ya, penguat. Yaitu menguatkan hukum atau peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan, dipertegas oleh as-sunnah. Misalnya, contoh tentang sholat, tentang zakat. Itu ada di Al-Quran, dikuatkan lagi oleh sunnah. Di surat An-Nisa, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Oke, baru di hadis riwayat Muslimnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwasannya Muhammad adalah utusannya, utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Di Al-Quran nggak ada yang menjelaskan semua detail kayak gitu. Dijelaskan di dalam, dikuatkan. Mohon maaf, dikuatkan di dalam sunnah. Jadi poinnya bukan menjelaskan, tapi ini dikuatkan. Jadi ada hukum yang ditetapkan dalam Quran, dikuatkan oleh as-sunnah. Yang tadi sholat dan zakat, dikuatkan lagi oleh sunnah. Islam 5 itu, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sebagai bayan. Yang bayan ini apa? Balik dulu. Ini masih tentang yang penguat, masih tentang yang muakid. Contohnya itu yang muakid ini adalah sholat, zakat, larangan syirik, riba. Nah, hukum-hukum itu udah ada dalam Al-Quran, sudah ada jelas, sudah ada tegas semuanya. Tapi dalam hadis banyak yang menerangkan masalah-masalah tersebut. Maka fungsi hadis tadi sebagai penguat Al-Quran. Jadi masalah-masalah itu ada dua dasar hukum Al-Quran sebagai penetap dan penentu, dan sunnah sebagai penguat dan pendukung. Nah, yang berikutnya sebagai bayan. Nah, bayan ini apa? Bayan ini adalah penjelas. Jadi yang pertama adalah as-sunnah ini dia memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Contoh. Perintah sholat dalam Al-Quran itu perintah sholat dalam Al-Quran yang mujmal. Baru diperjelas oleh sunnah. Demikian juga dengan zakat, haji, dan saum. Gitu ya. Dalam sholat misalnya kayak gini. Di surat An-Nisa ayat 103. Maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Nah, di hadis apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari. Gitu ya. Nah, ini tentang memberikan penjelasan rinci. Memberikan penjelasan rinci. Gitu ya. Memberikan penjelasan rinci. Jadi sholat dikasih tahu, tapi di hadis bilang bahwa gimana tata cara sholat? Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka akhirnya sholat-sholat yang tadi yang ada dalam Al-Quran itu yang tidak yang masih umum gitu ya, dijelaskan, diperjelas, dirincikan tata cara dan segala macamnya di sunnah. Yang berikutnya adalah membatasi kemutlakan.
at-taqyid al-mutlaq. Contoh, Al-Quran itu memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak dibatasi jumlahnya. Al-Quran memerintahkan wasiat tapi nggak dibatasi jumlah. Tapi di As-Sunnah membatasi. Nih, contoh di Quran itu yang tidak membatasi ya. Di surat An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar utang-utang. Di situ nggak diperjelas. Oke. Oke. General mutlak. Nah, akhirnya dibatasi dengan apa? Di hadis mutafak alaih. Boleh berwasiat dengan sepertiga. Sedangkan sepertiga itu pun banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tanpa mengulur tangan kepada manusia. Jadi ini bercerita tentang wasiat. Ketika ada yang meninggal, maka berwasiat. Nah, kalau di surat An-Nisa sudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang, nggak ada batasannya. Tapi ketika di hadis dibilang 1/3, maka ini yang dimaksud membatasi kemutlakan. Asalnya ketika nggak ada hadis, kalau hadisnya nggak ada yang 1/3 ini, maka wasiat bebas. Mau semuanya pun diwasiatkan boleh. Oke? Tapi ketika ada hadisnya, maka dibatasi kemutlakannya. Kebayang ya? Maksudnya dibatasi kemutlakan. Yang berikutnya tentang mentaksiskan keumuman. Contoh, mentaksiskan keumuman. Contoh, maksudnya seperti ini. Misal, Al-Quran itu mengharamkan bangkai, darah, daging babi. Oke? Quran itu mengharamkan darah, bangkai, dan daging babi. Oke? Kemudian As-Sunnah mengkhususkan. Mengkhususkan apa? Ada pengecualian. Kecuali bangkai ikan laut, belalang, hati, dan limpa. Ketika, ya tadi ya, ketika cuman ada Al-Quran aja tadi, nggak ada penjelasan dari Sunnah, ketika Allah mengharamkan bangkai, maka seluruh bangkai itu haram. Umum, general. Mentaksiskan itu mengkhususkan keumuman. Jadi general Allah mengharamkan bangkai lah, berarti bangkainya semua haram, apapun bangkainya. Ketika tidak ada hal yang menjelaskan. Tapi ketika ada, ternyata ada hadis yang bilang bahwa ada pengecualian. Kecuali apa? Bangkai ikan laut. Bangkai ikan laut, bangkai bukan dibangkai gitu. Nah, itu kok bertentangan? Ya bukan Rasulullah tuh, kalau Rasulullah bertentangan pasti langsung ditegur. Kita udah ngebahas itu di Ma'rifatul Rasul. Karena Rasulullah SAW ada sisi manusia dan ada sisi Rasul. Dan ketika Rasulullah salah, Allah langsung menegur. Contoh yang tentang kasus madu, gitu ya. Rasulullah ingin mengharamkan madu untuk dirinya, untuk menyenangkan istrinya, dan itu dilarang sama Allah. Dan langsung Allah menegur. Kebayang ya? Nah, jadi ketika ada obrolan Rasul, mohon maaf, ketika ada sabda Rasulullah SAW yang tidak difirmankan oleh Allah bahwa itu salah, maka berarti benar. Nah, berarti tadi, Allah bilangnya bangkai, tapi ternyata di hadis yang bangkai ikan tuh boleh. Berarti generalnya itu bangkai semua tuh haram, kecuali ikan, kecuali belalang, kecuali hati, kecuali limfa, seperti itu. Ini hadisnya ini ya, di Al-Qur'annya di Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. General bahasanya. Kebayang ya? Ketika ayat ini aja ada dan nggak ada penjelasan yang lain, maka ya udah, kita harus mengharamkan bangkai secara general. Tapi ternyata ada dari hadis riwayat Hakim dan Ibnu Majah bilang seperti ini. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Ternyata bukan bangkai doang, ada darah. 2 macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, dan 2 macam darah adalah hati dan jantung. Kebayang?
Awalnya general, ketika nggak ada penjelasan hadis, maka semua bangkai, semua darah haram. Oke? Tapi ketika ada penjelasan ini, maka harus ditarik. Haram semua. Jadi kecuali. Gitu ya. Oke, bayang ya. Nah, berikutnya, yang terakhir ada yang menciptakan hukum baru. Menciptakan hukum baru itu maksudnya apa? Ini. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan binatang buas dan yang bertaring kuat. Dan burung yang berkuku kuat. Ini nggak ada dalam Al-Quran. Mau dicari dimanapun dalam Al-Quran, nggak ada. Mana ayat Al-Quran yang menceritakan tentang, oh binatang buas teh haram. Oh bertaring tuh nggak boleh. Yang bertaring kuat tuh nggak boleh. Oh burung yang berkuku kuat itu nggak boleh. Ada, nggak akan ada. Dicari juga nggak akan ada. Adanya di mana? Adanya di hadis, ada di sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki kaki penerkam. Hadis riwayat Muslim. Clear ya? Jadi Al-Quran bisa, As-Sunnah bisa menciptakan hukum baru. Jadi bisa perincian terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal, bisa membatasi kemutlakan, bisa mentaksiskan keumuman, bisa menciptakan hukum yang baru. Gitu ya. Hukum yang baru, syariat yang berdiri sendiri, gitu ya. Syariat yang berdiri sendiri. Oke. Berikutnya, ada macam-macam sunnah. Nah, ini yang rame nih. Ada macam-macam sunnah. Jadi para ahli hadis itu membagi macam-macam sunnah. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ada hamiyah, lupa akan nggak nulis. Yang keempat itu hamiyah, yang kelima itu tarkiyah. Jadi ada 5. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah, tarkiyah. Apa itu qauliyah? Qauliyah itu apa-apa yang diucapkan oleh Nabi. Oke? Apa-apa yang diucapkan Nabi. Qaul. Qaul. Apa-apa yang diucapkan Nabi. Fi'liyah. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau takririyah itu apa? Sikap diam Nabi. Karena ada beberapa kasus yang Nabi diam terhadap sesuatu. Contoh, jadi ada sahabat yang melakukan sesuatu pada zaman Nabi dulu dan Nabi tahu dan dibiarkan oleh Nabi. Dan Nabi diam-diam saja. Nabi tidak menyuruhnya, tapi nggak melarangnya. Hal yang seperti ini, itu boleh diamalkan. Karena logikanya nggak mungkin Nabi membiarkan perbuatan mungkar di hadapannya. Oke? Jadi ketika ada yang Nabi diamkan, itu isyarat bahwa itu boleh dilakukan. Kenapa? Karena nggak mungkin Nabi membiarkan kemungkaran terlihat di depan matanya. Gitu ya. Ada kemungkaran dibiarin, itu nggak mungkin. Gitu. Itu yang takririyah. Yang keempat itu ada hamiyah. Hamiyah itu apa? Rencana Nabi. Rencana atau agenda Nabi. Yang rencana itu nggak sempat Nabi lakukan karena Nabi Muhammad SAW keburu meninggal. Contoh, rencana Nabi mau melaksanakan haji tamattu. Atau contoh, rencana Nabi ketika ingin melakukan saum tasu'a 9 Muharram. Nah, itu termasuk hamiyah, rencana Nabi. Sunnah, rencana Nabi. Dan itu dilakukan. Nanti kita bahas. Nah, yang terakhir adalah yang namanya tarkiyah. Tarkiyah ini apa? Yang ditinggalkan oleh Nabi dari yang biasanya diamalkan. Contoh tarkiyah itu. Sholat rawatib selama safar itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sholat qabla subuh. Hujahnya apa? Dari hadis riwayat Muslim. Akang baca artinya aja. Sesungguhnya aku pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Beliau tidak lebih dari 2 rakaat sampai beliau meninggal. Jadi ketika Nabi dalam perjalanan, beliau tidak pernah lebih sholat
2 rakaat sampai beliau meninggal. Demikian juga aku pernah menyertai Abu Bakar, beliau juga tidak lebih dari 2 rakaat sampai beliau meninggal, dan aku pun menyertai Umar, beliau tidak lebih dari 2 rakaat sampai beliau meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Dengan demikian, jadi sunnah rawatib dalam perjalanan itu tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka ketika safar, jamak qashar, tidak ada sholat rawatib, kecuali sholat qabla subuh. Dengan kata lain, sunnah itu meninggalkannya, bukan mengamalkannya. Justru sunnah teh apa ketika safar? Ya meninggalkan sholat rawatib. Sunnahnya apa ketika safar? Sunnahnya adalah jamak qashar. Seperti itu. Kebayang ya? Oke. Nah, ada yang menarik. Yang dilakukan Nabi. Gitu ya. Jadi ada yang diucapkan, ada yang dilakukan, ada yang didiamkan, ada yang rencana, dan ada yang tarkiyah. Kalau yang diucapkan clear ya. Kalau yang didiamkan clear ya, tadi udah dijelaskan. Kalau yang hamiyah clear juga sudah dijelaskan. Kalau yang tarkiyah yang ditinggalkan clear juga. Nah, masalahnya yang fi'liyah yang dilakukan Nabi, apa saja yang kita contoh? Apakah semuanya? Makanya Akang pernah tanya juga kepada teman-teman yang lain waktu dulu di DKM. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidur pakai spring bed enggak? Enggak. Terus kita pakai nggak? Pakai dipan nggak? Kalau nggak pakai spring bed, saya emang nggak pakai spring bed, Kang. Ya iya, pakai dipan kan gitu ya. Kalian pakai itu kan? Kalau gitu kalian nggak sunnah dong gitu. Nabi pakai sorban. Nabi pakai jubah. Nabi rambutnya dipanjangin misalnya. Nah, bagian mana sih yang benar? Yang dicontoh, yang perlu dicontoh, dan bagian mana yang enggak? Kenyataannya sekarang, kita nggak apa-apa kan tidur pakai spring bed, kita nggak apa-apa kan tidur pakai dipan. Bukan berarti ketika kita pakai dipan, berarti kita nggak cinta sama sunnah Nabi. Bang ya? Nah, jadi gitu ya. Kita umat muslim itu diperintahkan untuk meneladani Rasul. Nabi itu menjadi uswah hasanah untuk diamalkan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Baik pribadi, keluarga, bermasyarakat, semua contoh sama Nabi. Harus mencontoh Nabi. Sebaiknya mencontoh Nabi. Sunnahnya mencontoh Nabi. Demikian juga dalam berbangsa dan bernegara. Nah, tapi ada yang perlu pemilahan. Hal mana yang perlu dicontoh, hal mana yang enggak. Yang tadi itu salah satu contoh. Akang pengen ngasih contoh yang ekstrim. Bahwa enggak semua yang Nabi lakukan perlu kita contoh. Karena ada yang memang sunnah, ada yang memang bukan. Ada yang memang ketika kita kerjakan itu mendapat pahala, dan ada yang kita kerjakan itu ya nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa gitu. Nah, kita harus tahu. Contoh misalnya. Ketika Nabi umur 0 sampai 40 tahun. Dari 0 sampai 40 tahun, kita tidak dituntut untuk mencontoh beliau. Kenapa? Karena beliau belum menjadi nabi. Beliau belum menjadi rasul. Berarti kita tidak mesti mencontoh perilaku Rasulullah dari umur 0 tahun sampai 40 tahun. Bang ya? Nggak perlu. Contoh, beliau nikah usia 25 tahun dengan istrinya Siti Khadijah 40 tahun. Beliau menikah umur 25 tahun. Beliau menikah dengan Siti Khadijah, istrinya Khadijah, berusia 40 tahun. Apakah sekarang setiap laki-laki itu kamu harus nikahnya 25 tahun dan kamu harus nikah dengan perempuan yang umur 40 tahun? Apakah seperti itu? Bang ya? Jadi di umur 0 sampai 40 tahun tuh nggak perlu mencontoh dari Nabi. Demikian juga contoh beliau berdagang pergi ke Syam di usia 13 tahun. Oh iya, pokoknya nanti kalau udah 13 tahun semuanya dagang ya gitu. Dagangnya kemana? Semua dagangnya ke Syam ya. Kan nggak kayak gitu. Oh berarti kalau yang nggak dagang, kalau yang nggak minta anaknya dagang di usia 13 tahun dan nggak minta ke Syam berarti nggak nyunah. Bukan. Kebayang ya? Jadi
Tidak berarti bahwa dagang itu sunnah Nabi, kebayang. Tidak berarti bahwa dagang itu sunnah Nabi, karena dagang itu sudah dilakukan dari awal-awal Nabi sebelum Nabi jadi Rasul. Kebayang ya? Jadi kalau dari sisi umur 0 sampai 40 tahun itu tidak perlu dicontoh. Yang dicontoh itu 40 ke sana. Bayang ya? Clear. Berikutnya, fi'liyah itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama itu namanya jibiliyah. Watak, bakat, pembawaan, refleksnya Nabi. Ya, itu nggak perlu kita contoh. Demikian juga nangisnya Nabi, senyumnya Nabi, jalan kakinya Nabi, tidur atau yang lainnya. Seperti kalau Nabi tidur itu suka mendengkur misalnya. Gimana caranya? Nabi teh suka mendengkur. Oh berarti kita tidur teh harus mendengkur. Aku carana tah. Bang ya, nggak akan bisa. Berarti sekali lagi ini salah satu contoh, salah satu argumen menjelaskan bahwa memang ada dari sisi Nabi yang memang kita nggak perlu contoh. Sekali lagi ada dari sisi Nabi yang kita nggak perlu contoh. Mendengkurnya Nabi itu nggak perlu contoh. Tapi kalau Nabi udah bilang muamalah itu halal, kecuali yang diperintahkan. Semua muamalah, kalau tidur kalau nggak diceritakan oleh Nabi, ya silahkan bebas. Tapi ketika Nabi udah bilang, tidur sunnahnya itu ngadep kanan, sunnahnya itu bilang mana, beda. Kebayang ya? Dan itu Nabi obrolkan, Nabi sabdakan ketika lebih dari 40 tahun. Clear ya? Oke. Contoh, yaitu ya, mendengkur Nabi. Nah, kecuali sekali lagi ada petunjuk. Kayak misalnya makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan, tidur ngadep kiblat. Nah, dalam hal ini semua tetap harus mengikuti perintah Nabi dan tentu akan dapat ada pahala. Jadi clear-nya adalah ketika memang tidak diperintahkan, maka bebas gitu ya. Tapi ketika udah bilang ini ada adabnya gitu ya. Ini kayak gini nih kata Nabi itu sholat. Kata Nabi itu tidur tuh begini nih makan tuh, maka harus dilakukan. Bang ya. Jadi masalah jibiliyah pada dasarnya tidak mesti mencontoh Nabi, kecuali jika ada perintah dari Nabi untuk mengamalkannya atau ada larangan untuk meninggalkannya. Jadi clear jibiliyah, watak, bakat, pembawaan, dan segala macamnya dari Nabi itu nggak perlu dicontoh. Kecuali jika ada perintah, kecuali jika ada larangan. Clear ya? Nah, itu yang pertama, jibiliyah. Yang kedua itu ada kurbah. Kurbah itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Contoh sholat, zakat, haji. Dalam hal ini, kita dituntut untuk sepenuhnya mencontoh Nabi. Kecuali jika ada dalil yang menyatakan khusus untuk Nabi. Karena ada. Contoh, saum wisol itu khusus untuk Nabi. Meneruskan saum sampai malam. Hal ini hanya berlaku untuk Nabi saja. Sedangkan untuk umatnya dilarang untuk mengamalkan. Jadi kurbah. Kurbah itu dalam masalah ibadah. Jadi sekali lagi kita mencontoh Nabi itu dalam hal kurbah. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga dalam hal-hal yang to'ah. To'ah itu apa? To'ah ini adalah hal yang tidak murni jibiliyah, tidak murni kurbah. Contoh, menikah. Kenapa menikah ini to'at? Karena agama pun banyak mengatur tentang pernikahan. Tapi tidak bisa dianggap murni kurbah. Karena sebelum Nabi diutus pun orang-orang sudah menikah. Clear ya? Jadi menikah ini bukan jibiliyah, juga bukan kurbah. Kenapa? Kalau misalnya ya tidak bisa dibilang jibiliyah, karena apa? Karena agama pun mengatur. Nggak bisa dibilang jibiliyah yang bebas. Enggak, karena agama itu ngatur. Ada aturan-aturannya dalam Islam. Nggak bisa dibilang kurbah juga. Karena apa? Nggak bisa dibilang kurbah. Kalau kurbah itu ibadah yang baru ya. Sholat, zakat, saum, haji, ada aturan-aturannya. Kenapa dulu ya gitu ya? Kenapa menikah termasuk to'ah? Karena dari dulu sebelum Nabi ada pun udah ada menikah. Ketika Nabi ada, akhirnya diatur. Gitu ya? Bayang ya? Contohnya itu. Gitu. Oke, jadi dalam hal apa kita mencontoh Nabi?
Dalam hal apa kita mencontoh Nabi? Ini udah 54 menit, teman-teman ya. 6 menit lagi insya Allah. Kalau misalnya nggak beres, nanti kita lanjut ke minggu depan. Kita alon-alon asal kelakuannya. Nah, dari hadis riwayat Ibnu Majah, jika terjadi sesuatu urusan duniamu, maka itu terserah kamu. Dan jika terjadi urusan agamamu, maka kembalikan kepadaku. Jadi hadis ini, hadis yang barusan Akang sebutkan, dari hadis riwayat Ibnu Majah, menjelaskan bahwa apapun urusan agama, mutlak harus mengacu pada Nabi. Oke? Urusan agama, mutlak harus mengacu kepada Nabi. Kenapa? Kita udah bahas sebelum-sebelumnya di Ma'rifatullah. Ya, bahwa ya Allah yang menentukan berbagai macam, Allah yang menciptakan, maka Allah yang berhak untuk menentukan aturan-aturan. Kita bisa ngobrol nggak sama Allah? Nggak bisa. Gimana caranya? Maka Allah mengutus Nabi. Para sahabat, alhamdulillah bisa ngobrol langsung sama Nabi. Kita nggak bisa. Ya. Tapi poinnya adalah kenapa akhirnya diobrolkan dengan firman dan melalui lisan sabda Nabi Muhammad SAW? Karena memang ini aturan, keinginan Allah. Allah pengen sholat 5 waktu, ya bebas. Gimana Allah? 5 waktunya nggak bisa kita bebas, ya udah 5 waktunya kapan lah gitu. Enggak, Allah udah ngatur itu. Maka kita harus contoh untuk masalah agama. Sedangkan untuk urusan dunia, bebas selama tidak diatur oleh agama. Berarti kita tidak mesti memakan apa yang dimakan Nabi. Atau meminum apa yang diminum Nabi. Makanya kita di Indonesia pakai makan nasi gitu kan. Tapi dalam hal makan minum, dengan tangan kanan contohnya, tetap mesti mengikuti cara perintah Nabi. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena Nabi langsung memerintahkannya. Kebayang ya? Di samping itu, ada beberapa yang khusus bagi Nabi. Contoh Nabi 4 istri. Demikian kaum pada terbenam pada saat larang untuk saum misal. Kebayang ya? Clear ya? Sip. Seperti itu. Tuh, jadi ada sunnah-sunnah tuh seperti itu. Kalau di sini tuh, kalau di buku usul fikihnya sebenarnya diperjelas lebih detail sih. Tentang kauliyah. Gitu ya. Apa contohnya. Oke, lanjut aja ya. Nah, berikutnya ada hadis. Nah, hadis ini udah dibahas juga ya di kemarin di KIT tentang pembahasan tentang hadis, bedanya hadis dan sunnah itu apa. Nah, hadis ini ada hadis mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak, nggak apa-apa, akan review lagi. Dan ada hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang yang tidak sampai batas mutawatir dalam 3 masa. Makanya ada hadis masyhur, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif. Yang masyhur, sahih, hasan bisa digunakan, yang doif tidak bisa digunakan. Kemarin sudah dibahas juga, gitu kan ya? Berarti tidak boleh kita menggunakan hadis yang doif. Bahkan kemarin udah bahas juga sanad matan rawi, gitu ya. Sanad matan rawi. Sebentar, akan bahas di sini. Ada penjelasan lebih detail tentang sunnah di kitab Al-Islah. Nah, di sini justru ngebahas tentang hadisnya nih. Akang lupa nih, di sebelah mana nih tentang hadisnya. Bahwa ada hadis itu poinnya ini ada. Nggak ada gini. Oh iya, hadis itu ada hasan, sahih, hasan, doif, sama masyhur. Dilihat dari 3 sisi, sanad matan rawi. Sanad matan rawi. Jadi dicek sanadnya bersambung enggak. Sanad itu apa? Review lagi rawi-rawinya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu harus runut. Nggak bisa tiba-tiba tabi'ut tabi'in bilang saya dengar dari Rasulullah, itu salah, udah pasti gitu ya. Nah, kalau yang namanya rawi itu masing-masing orang yang ngobrol. Oh, saya mendengarkan dari si fulan ini kayak gimana gitu ya. Apakah adil, apakah muslim, apakah berakal, apakah tidak melakukan dosa besar, apa tidak membiasakan dosa-dosa kecil. Nah, itu adalah rawi. Kalau dabt itu contohnya adalah kuat hafalan.
bukan orang pelupa. Karena kalau orang pelupa kan ya, bahaya nih. Kalau kita mah udahlah lewat gitu ya, karena kita suka pelupa. Tidak ada syad menyalahi riwayat yang lebih kuat. Jadi kalau ada riwayat yang lebih kuat, ternyata dia menyalahi yang lebih kuat, nah maka yang diambil yang kuat. Tidak terdapat ilat atau penyakit yang merusak keabsahan hadis, gitu ya. Baru terakhir, terakhir ini, mohon maaf, terakhir ya, tentang perbedaan hadis dan sunnah. Hadis itu apa? Kemarin udah dibahas juga, tapi akan review lagi. Segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali, walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang, itu hadis. Kalau sunnah itu adalah nama amaliyah mutawatir, nama amaliyah yang mutawatir. Yakni apa? Yakni cara Rasul dalam melaksanakan ibadah yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir juga. Jadi hadis itu orientasinya kepada ucapan, sedangkan sunnah orientasi pada perbuatan. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di materi yang terakhir tentang sumber hukum Islam yang kedua. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan langsung di grup KIT, gitu ya. Kalau enggak, silakan langsung bisa WhatsApp ke 081, ini nanti silakan dicatat ya, 081 22 1 081 22 1010 721. Akang lebih standby WhatsApp dibandingkan dengan Line. Kalau Line tuh biasanya late respon. Jadi kalau misalnya silakan Line, bisa di grup KIT atau bisa Line juga silakan, tapi lebih baik kalau katakan ke WhatsApp aja. Atau misalnya bisa email ke hari@informatika.org. Jadi silakan langsung tanya-tanya di sana. Kalau misalnya ada yang mau, oh Kang ini ada yang kurang tepat, ada yang apa, silahkan juga. Sangat membuka masukan dari teman-teman, insyaallah. Kalau misalnya memang ada yang salah. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan dua akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.